Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Cesc Fabregas resmi bergabung dengan klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia, Como 1907. Fabregas bakal bekerja sama dengan Kurniawan Dwi Yulianto di Como. Como mengumumkan resmi merekrut Fabregas lewat akun media sosial klub. Menurut laporan Italian Football TV, Fabregas dikontrak oleh Como hingga 2024. Como jelas bukan klub yang asing untuk publik Indonesia. Pasalnya, klub yang berkiprah di Seri B tersebut dimiliki perusahaan asal Indonesia, yakni Djarum Group. Cristiano Ronaldo pergi lebih dulu di tengah pertandingan Manchester United versus Rayo Vallecano. CR7 dinilai memang sudah malas berada di klub. Ronaldo akhirnya muncul ke publik MU setelah absen di tur pramusim Thailand dan Australia. Penyerang asal Portugal itu dimainkan saat melawan Rayo Vallecano. Namun Ronaldo ketahuan meninggalkan Old Trafford lebih dulu. Pemilik 5 Ballon d'Or tersebut pulang duluan saat laga MU versus Vallecano masih berjalan. Video memperlihatkan Ronaldo sempat memberi tanda tangan sebelum pulang. Sikap Cristiano Ronaldo itu kemudian menimbulkan kecaman dari berbagai pihak dengan menyebutnya tidak menghargai klub. Chelsea tak cuma mengusik Manchester United di bursa transfer musim panas ini. The Blues kabarnya juga mengganggu Manchester City dalam memburu Marco Cucurella. Laporan terbaru dari jurnalis Italia, spesialis transfer Fabrizio Romano, menyebut Chelsea siap mengajukan penawaran ke Brighton and Hove Albion. The Blues serius memburu Cucurella. Kabarnya, Chelsea akan mengadakan pembicaraan pada Senin 1 Agustus waktu setempat. Si Biru diklaim yakin bisa mendatangkan bek kiri asal Spanyol itu. Chelsea kabarnya menyiapkan proposal senilai 50 juta pounds. Harga itu sesuai dengan permintaan The Seagulls, yang mana juga membuat Man City pikir-pikir ulang untuk menggaitnya. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Fabian Ruiz berpotensi menemui kegagalan. Real Madrid dilaporkan turut mengejar tanda tangan gelandang Napoli tersebut. Ruiz merupakan salah satu pemain kunci Napoli. Sejak tiba di Naples beberapa tahun yang lalu, ia menjadi pemain kunci di lini tengah Il Partenope. Performa apik Ruiz menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan ingin mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini. Namun Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU punya pesaing berat untuk transfer ini. Mereka harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Aaron Ramsey menuntaskan kepindahannya ke klub Ligue 1 Nice. Ramsey bergabung dengan status free transfer usai dilepas Juventus sepekan yang lalu. Gelandang Wales ini berstatus free transfer setelah bersepakat memutus kontraknya dengan Juventus berdasarkan keputusan bersama. Kabarnya Ramsey mendapatkan pesangon sekitar 3 juta euro. Selasa 2 Agustus 2022 dini hari WIB, Nice akhirnya mengumumkan Ramsey sebagai pemain baru. Hingga berita diturunkan, belum ada kejelasan soal kontrak Ramsey, termasuk soal durasi. Di sisi lain, Ramsey meninggalkan Juventus dengan rapor buruk. Ia membela Juve selama 3 tahun, menorehkan 70 penampilan di semua kompetisi. AC Milan akan segera merampungkan transfer Charles De Ketelaere. Melansir Sky Sport Italia, De Ketelaere sudah mendarat di Milan kemarin Senin 1 Agustus 2022 WIB. Pemain berusia 21 tahun itu akan menjalani tes medis di Rossoneri. Bahkan Milan rencananya akan segera memperkenalkan De Ketelaere sebagai penggawa anyarnya pada Selasa 2 Agustus 2022. AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan klub Bruges untuk memboyong Charles De Ketelaere. Nilai transfer sebesar 36 juta euro kabarnya disepakati kedua tim. Barcelona kembali mendapatkan uang segar dari penjualan aset klub. Barcelona mengumumkan penjualan 24,5% saham Barça Studios ke perusahaan Socios.com Senin 1 Agustus 2022 malam WIB. Los Chulas sebelumnya sudah menjual 25% hak siar televisi ke Sixth Street senilai 600 juta euro. Total, Barcelona sudah mendapat 700 juta euro atau sekitar 10,6 triliun dari 3 ekonomi levels atau tuas ekonomi yang diaktifkan. Laporta berharap uang penjualan saham Barça Studios bisa membantu menyeimbangkan neraca keuangan klub demi mendaftarkan pemain-pemain baru. Jose Mourinho ingin bawa Roma kembali ke Liga Champions di musim depan.
AS Roma sudah berbenah di bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan 4 pemain baru di skuad mereka. Jose Mourinho ditanya apakah musim depan punya target bawa AS Roma juara. Ia pun menjawabnya dengan lugas. Tujuan kami adalah kembali ke Liga Champions. Jawabnya singkat seperti dilansir dari Marca. Seperti diketahui, AS Roma terakhir bermain di Liga Champions adalah pada musim 2018-2019. Saat itu, Roma angkat koper di babak 16 besar. Alexis Sanchez semakin dekat dengan pintu keluar Inter Milan. Sanchez dikabarkan segera menyepakati pemutusan kontrak dengan Inter kemudian bergabung ke Marseille. Usai dipermanenkan Inter pada musim panas 2020, Sanchez membuat 76 penampilan dengan sumbangan 15 gol dan 14 assist di seluruh kompetisi. Media Chile Al Air Libre melaporkan pesepak bola berusia 33 tahun itu kini sudah dekat dengan kepindahan ke Marseille. Agen Sanchez dan klub Prancis itu telah menggelar pembicaraan secara intensif untuk mengurus kepindahannya ke klub Prancis tersebut. Ex-manajer PSG Mauricio Pochettino akhirnya buka suara setelah meninggalkan klub beberapa pekan lalu. Ia menegaskan tidak ada masalah apapun di level internal. Pemecatan Pochettino memang sempat diperguncingkan. Diduga, Pochettino jadi korban kewenangan ekstra yang diberikan pihak klub kepada Kylian Mbappe. Setelah sekitar sebulan berlalu, Pochettino akhirnya coba angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah apapun dengan Mbappe dan tidak ada kewenangan ekstra yang diberikan klub kepada Mbappe. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, angkat bicara terkait situasi Ibrahima Konate. Ia tidak terlalu khawatir dengan cedera yang dialami sang bek. Pada akhir pekan kemarin, Liverpool menggelar laga uji coba melawan Strasbourg. Pada laga itu, Konate dipercaya menjadi starter sejak awal laga. Namun sang bek harus ditarik sekitar 60 menit bermain. Ia mengalami masalah dengan lututnya sehingga ia harus menepi. Dilansir Marca, Klopp baru-baru ini memberikan informasi terkait situasi cedera Konate. Ia menyebut sang bek masih menjalani pemeriksaan medis, namun ia menyebut bahwa kondisi sang bek tidak terlalu buruk. Arsenal dinilai belum meyakinkan oleh Roy Keane karena tim masih kerap tampak lembek. Arsenal sudah menuntaskan pramusimnya dan siap memulai musim 2022-2023. Mereka total melalui 7 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan dan sekali kalah. Satu hal yang dikhawatirkan gelandang legendaris Republik Irlandia Roy Keane adalah mentalitas The Gunners. Baginya, Arsenal musim lalu menunjukkan betapa mereka sangat lembek sebagai tim. Arsenal membuang kesempatan emas finish 4 besar saat kalah dari Tottenham Hotspur dan Newcastle United di pekan 36 dan 37. Xavi Hernandez tidak khawatir Robert Lewandowski masih mejan di Barcelona. Robert Lewandowski sudah bermain 3 kali pada laga pramusim Barcelona. Digadang-gadang bisa langsung gacor, ex Borussia Dortmund itu justru melempem tanpa bisa mencetak 1 gol pun. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez angkat bicara soal performa Lewandowski di pramusim. Xavi pun menyamakan Lewandowski dengan ex pemain Barcelona Luis Suarez. El Pistolero sempat kesulitan mencetak gol pada awal-awal karirnya di Blaugrana, sebelum akhirnya menjelma menjadi bomber andalan klub asal Catalunya itu. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte menolak membahas masa depannya. Tapi Conte mengaku bahagia dan membuka peluang bertahan lebih lama. Manajer Italia itu tinggal memiliki sisa kontrak sampai musim panas tahun depan. Conte diharapkan bertahan setelah tangan dinginnya membangkitkan Spurs sehingga finish 4 besar di Liga Inggris musim lalu. Dilansir Football London, saat ini Antonio Conte tidak ingin membahas soal kontrak baru di Tottenham. Namun Conte memungkinkan bertahan jika memiliki ambisi serupa dengan klubnya. Chelsea kabarnya juga ikutan memburu Benjamin Sesko dari RB Salzburg. The Blues bahkan sudah bertemu perwakilan pemain guna menyaingi Manchester United. Laporan itu dilansir media Slovenia Sport Club yang menyebut pemilik Chelsea Todd Boehly bertemu dengan perwakilan Sesko. The Blues juga tertarik merekrutnya. Sesko sebelumnya menjadi target incaran MU. Namun, Salzburg kabarnya masih ingin menahannya sekali lagi. Jika melepasnya, Salzburg kabarnya akan membandrol penyerangnya senilai 55 juta pounds. Angka itu cukup ideal bagi Chelsea yang tak punya kendala finansial untuk mendatangkan pemain.